pembuatan bahan, yang satu setelah bahan siap tahap finishing. Jadi ada dua. Nah, kita ini sebenarnya yang paling sulit itu pada pembuatan bahan. Seorang pembuat bahan menurut saya harus punya bekal. Dia seorang master finishing. Karena apa? Awal dari pembuatan ini dia udah tahu nanti ujungnya kemana. Kalau hanya membuat saja dia tidak tahu ujungnya kemana, pasti nanti berantakan. Nah, jadinya apa? Jadinya setelah diterima di finishing, yang finishing bingung. Kok nggak seperti yang saya mau ya pembuatan bahannya? Ya memang nggak bisa sama wong yang buat beda kan gitu. Tidak ada kata seragam di kita kan. Tetapi sebenarnya itu konsepnya itu awal menentukan akhir. Nah ini yang harus dipahami. Jadi seorang pembuat bahan atau pembudidaya bahan sebaiknya dibekali pengetahuan atau pengertian tentang apa yang ingin dibuat pada akhirnya. Seperti kita gampang aja, pohon-pohon yang sudah ada aja atau bonsai, eksistensi bonsai yang ada aja. Kita melihat, pernah tahu penjing Cina, pernah tahu Japanese style bonsai, itu kan berbeda. Anda mau buat bahan yang untuk mana? Untuk dibuat penjing Cina atau untuk dibuat bonsai? Itu aja. Katakanlah di Indonesia belum tercipta lah ciri khas kita, ya. Kita yang ada aja. Mau apa ini? Oh saya mau meniru bikin pohon tropis itu yang seperti terbesi di sana. Pola tumbuhnya bagaimana? Begini. Nah ini yang harus dipikirkan si pembuat awal itu. Iya. Apa yang harus saya lakukan untuk dia nantinya orang membuat seperti itu? Sulit ya, sulit. Iya. Kalau misalnya berkaitan dengan dongkelan itu gimana Bang Rudi? Nah, dongkelan itu apa yang sudah dihasilkan dari alam, ya. Apapun itu kondisinya kita pelajari dan kita teruskan kehidupannya menjadi sebuah karya seni bonsai, kan gitu. Kita punya itu tadi yang saya maksud, rumusan-rumusan tertentu yang mungkin masing-masing kita berbeda. Ya. Bahwa saya bertujuan untuk seperti itu. Apabila saya mendapat bahan seperti ini akan saya apakan. Jadi jangan asal dongkel ya Pak. Nah itu. Nah, jadi oke, saya ulang lagi. Buat bonsai itu ada tahapannya ya. Yang pertama mungkin mengadakan bahan. Mengadakan bahan bisa macam-macam Pak. Bisa cangkok, bisa setek, bisa nanam dari biji, kan? Bisa dongkel. Betul. Nah, tapi nggak bisa mencuri loh. Mengadakan bahan ya. Ini punya keahlian harus. Ya, nyangkok itu bukan sekedar dicoek terus ditanam kasih itu jadi. Ada keahliannya, ada kemampuan di situ. Ada tekniknya. Mendongkel juga, nggak bisa sembarangan kita naik gunung bawa linggis bawa cangkul dongkel pohon, nggak bisa. Kemudian setelah bahan didapat, apa yang kita buat? Menghidupkan bahan. Betul ya. Dicangkok keluar akar, potong, masukin pot, dihidupkan. Ya. Ini juga kadang mati kan? Betul. Ini harus ada kemampuan. Dapat bahan didongkelan, bawa pulang, dihidupkan. Juga ada kemampuannya, artinya skill, ada skill. Setelah bahan itu hidup, membuat kerangka, ini apalagi? Udah melibatkan sense of art, rasa seni kita. Setelah kerangka jadi, dijadikan menjadi bonsai, ya kan? Setelah jadi bonsai, dirawat supaya enggak bubar. Bener kan? Enggak pernah berakhir ini. Nah kalau Bapak sebagai pemula mau milih dari mana tahapannya? Mau 1 dulu, atau 2 dulu, atau 3 dulu, atau 4 dulu, atau 5 dulu? Mengadakan bahan, menghidupkan bahan, membuat kerangka, menjadikan bonsai, merawat bonsai. Pilih mana? Kalau saya milih merawat dulu. Setelah merawat saya bisa, saya nanti beli yang udah agak jadilah, jadiin. Mundur saya. Jadi bonsai itu Pak belajarnya mundur. Jangan terus pengen hobi bonsai, bawa cangkul, bawa apa ke gunung cari bahan, nggak ketemu. Beneran nggak ketemu pun ngawur itu. Iya kan? Bagaimana kita bisa tahu bahan ini berprospek bagus? Kalau kita nggak tahu nanti jadinya apa, kan gitu. Nah ini mundur.
Mungkin setelah itu kita beli yang bahan yang baru hidup. Nah, kita mulai membuat kerangka, belajar membuat kerangka. Setelah itu nanti ambil cangkul, ambil linggis, ambil apa itu namanya, berangkat sendiri ke gunung, dongkel sendiri. Pada saat itu kita udah ngerti, iya kan? Secara estetikanya kita udah ngerti bahan yang saya perlukan seperti apa. Kemudian setelah dapat bahannya, mau diapakan ini sudah tahu. Tadi kan mundur. Nomor 2-nya udah tahu kan? Nomor 3-nya udah tahu kan? Sampai nomor 4 sampai nomor 5-nya udah tahu. Kalau tiba-tiba kita berangkat dari nomor 1 yang nggak ngerti nomor 2-nya ini bagaimana, kewalahan kita. Ngerti nomor 2, nggak ngerti nomor 3-nya, kewalahan juga. Itulah bonsai. Apa yang saya kerjakan sekarang hasilnya bukan sekarang, Pak. Nanti. Tapi saya tahu nggak? Saya tahu. Jangankan nanti saya tahu sudah hasilnya ini seperti apa. Jadi awal ini adalah menentukan akhir. Ini adalah kerangka yang saya buat. Setelah tadi bahan ini diusahakan Pak Ucak untuk menjadi siap di finishing. Benar kan? Bahannya tadi udah siap di finishing. Inilah proses finishing. Inilah langkah awal membuat bonsai pada tahap finishing. Saya udah membacanya udah bukan Pak Ucak yang buat. Membacanya sudah alam yang buat. Ini yang disajikan ke saya. Seperti tadi di sini lebih besar daripada di atasnya kan nggak enak. Kemudian upaya saya apa? Upaya saya membuat dia keringan lebih banyak daripada yang di atas. Jadi masuk akal. Gitu-gitu. Nah itu upaya kita. Demikian juga sama. Kalau kita dapat dongkelan pun juga keanehan-keanehan atau kejanggalan-kejanggalan alam pasti ada. Nah tugas kita lah. Nah itu nanti yang dinilai kan, yang diadu kan itu. Kreativitas kita dalam menghadapi atau memecahkan masalah-masalah yang ada pada bahan. Ya emang kayak karya seni itu kadang tak terbatas. Nah di tren-tren lokal biasanya kan kadang tidak menyesuaikan atau bahkan ada ide sendiri tanpa menyesuaikan dengan karakter pohon itu sendiri, Pak. Nah yang jadi masalahnya bahan itu sendiri kadang kan tidak sesuai, karena tadi tidak bicaranya langsung ke nomor nggak dari awal dulu. Iya. Model saya, Pak, nggak kepikiran ini nantinya kemana, karena memang kami berangkat bukan dari trainer, dari hobi dulu, senangnya merawat tadi kayaknya. Iya, jadi apapun itu mau berangkat jadi hobi, cuman di hobi bonsai kan bisa banyak profesi. Ada yang kepingin jadi trainer, ada yang kepingin jadi penjual, ada yang kepingin jadi kolektor, ada yang kepingin ya cuman sekedar menikmati di rumah. Apapun tujuan Anda, nomor 1 Anda harus ngerti apa itu bonsai. Saya sudah menegaskan bahwa bonsai adalah seni membuat miniatur pohon tua yang hidup di alam tropis. Udah, pikiran kita ke situ. Mau kemana lagi coba? Mau kemana lagi? Kemudian kalau dikembangkan lagi menjadi seperti gini, saya kasih contoh yang paling gampang dimengerti. Bahwa di kolom penjurian ada kolom yang namanya serasi. Serasi kan ada 4 itu kolom serasi. Ya. Juri tidak pernah mengarahkan kita untuk membuat serasi itu harus pakai ini. Cabangnya harus ke kanan dulu, nanti yang kiri, nanti itu enggak ada itu. Bebas. Kreativitas Anda munculkan untuk menampilkan sebuah presentasi yang serasi. Itu yang dinilai juri. Dan itu yang memang seharusnya menjadi pokok penilaian dari penjurian, yaitu apa? Yaitu kreativitas si pembuat yang dinilai. Sampai di mana si pembuat bisa istilahnya mempresentasikan sebuah karya yang logis, yang masuk akal di alam, yang mempunyai keseimbangan bagus, serasian bagus, penampilan secara keseluruhan bagus dan lain-lain. Itu bebas, kreativitasnya yang bebas. Tetapi pola pikirnya nggak bisa bebas. Saya kepingin membuat pohon yang hidup di bulan. Ini bukan kreativitas bebas, ini ngawur. Karena di bulan nggak ada pohon yang hidup, kan gitu. Ya kebebasan itu nggak bisa melampaui logika alam. Itu yang saya bilang. Ya seperti semua seni ya bebas. Katanya bebas, tetapi tidak. Tetapi pasti ada garis yang kita tidak bisa langgar. Misalkan di musik ya, sebebas apapun Anda bermusik,
sehebat apapun penyanyi, secantik apapun dia, kalau suaranya fals, gimana? Nah itulah yang nggak bisa dilanggar kan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu nggak bisa dilanggar. Anda jangan bilang bebas kemudian melanggar do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Fals itu. Iya kan? Sama di ponce juga ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya Pak. Apa do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya? Logika alam. Pertumbuhan pohon yang hidup di alam. Pohon apa? Ya pohon tua. Yang kita pelajari pohon tua, nggak perlu pelajari pohon muda. Pohon tua. Nah, balik lagi ke pohon ini. Setelah kerangka dijadi, proses apa yang kita lakukan? Kita udah nggak proses desainnya udah tahu, udah kelar nih. Tahu nih mahkota utama bakal di sini, mahkota kedua di situ, kemudian cabang-cabang ini gini, yang ini mau digedein, yang ini nanti mau dikeringin, apa segala sudah tahu semua. Selesai proses desain kita. Lalu apa yang diproses di sini adalah pertumbuhan. Pertumbuhan menuju apa? Kematangan. Apa sih diproses? Rantingnya. Itu tadi, ya cuma itu. Apalagi kalau ranting ini sudah diproses menuju kematangan perpecahan yang maksimal sesuai jenisnya, ponca itu bisa disebut matang. Tolong bedakan matang dengan tua. Umurnya tua, tapi anatominya belum matang, itu bisa. Tapi kalau anatominya matang, umurnya pasti tua. Karena untuk mencapai kematangan anatomi dibutuhkan waktu yang lama. Gitu ya Pak. Satu nuhun, terima kasih. Ya, sangat masuk akal dan sangat super sekali pernyataan dari Bang Rudi. Jadi kalau dikaitkan dengan alat musik, gitar, kata orang Sunda, untuk gembrang-gembrang terpukul gitu Pak. Dan karena bebas, gembrang-gembrangnya tanpa kunci dasar, yaitu juga mungkin sama seperti di bonsai. Kita bebas berkreasi, tapi mungkin di sini ada unsur alamnya ya yang kita perhatikan. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Mumpung masih banyak kesempatan. Mungkin ini menuju penyempurnaan ya dari proses hari ini, proses bonsai yang sedang dikerjakan oleh Kang Rudi sama Pak Ujang. Silakan, kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, mumpung masih ada kesempatan. Kan membuat kerangka bonsai. Karena ini jenis juniper. Jenis juniper itu mempunyai karakter percabangan yang silindris. Jadi ada dua karakter percabangan. Yang satu bisa taper atau pen bahasanya ya. Yang satu silindris. Silindris itu begini. Ini cabang. Kemudian saya punya ranting. Apabila cabang ini saya potong, ranting saya teruskan pertumbuhannya, ya gedenya bisa segede cabang ini. Nah, silindris kan. Kemudian yang dimaksud dengan tahapan pengecilan itu apa? Sebenarnya tahapan pengecilan itu bukan pengecilan gede, mengecil. Kalau yang diomong tahapan, yang dipertanyakan tahapan itu adalah tahapan proses perantingan. Yaitu tahap dari cabang mencah ke ranting, dari ranting mencah ke anak ranting mencah ke cucu ranting, dan seterusnya. Itulah tahapan. Itu pasti mengecil. Seperti tadi ranting ya. Kalau cabangnya nggak saya potong, ranting ini akan selamanya lebih kecil daripada cabangnya. Itu sudah logika alam, logika morfologi pertumbuhan sebuah pohon. Kadang-kadang kita dipaksa untuk membuat sebuah cabang yang mengecil. Triknya adalah memotong, kemudian ini seolah-olah mengecil, dan ini dipotong lagi, mengecil lagi, sehingga dia taper atau hasilnya ngepek. Nah, kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa bonsai itu harus ngepen, tidak bisa. Karena ada karakter-karakter jenis pohon tertentu yang silindris. Cuman bagaimana kita bisa mengolah ngepen itu jadi penampilan yang indah, silindris jadi penampilan yang indah. Ya, seperti tadi pertanyaannya, ini sengaja dipanjangkan atau mau dipotong nantinya. Nah,
mungkin ini kalau misalkan besaran udah cukup, udah kemes saja, biar potong di sini aja, biar ngepeng. Ya, sebenarnya saya perlu menampilkan ini agak panjang, agak karena menampilkan karakter dari juniper itu sendiri. Saya nggak bisa membuat perantingan juniper sama dengan perantingan tikus, tidak bisa. Ya, kalau tikus bisa dilakukan seperti itu, los, potong di pangkal, menunggu pertumbuhan berikutnya. Untuk lebih kecil, dibuat lebih kecil, ngepeng istilahnya. Tapi kalau juniper tidak bisa. Secara kodrat alami kita membuat bahan juniper, misalkan kita punya ini untuk cabang, kita tidak bisa besarkan dulu, hilangkan ini semua. Kalau tikus kan begitu, hilangkan semua, gedein aja, tinggal sisain ujungnya, membesar dia, setelah besar potong. Juniper nggak bisa diperlakukan seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya kita ngelos cabang, kita juga ngelos ranting kalau ada. Jadi ranting yang ada jangan dibuang, dilos juga, membesar juga. Ngelos ranting kemudian tumbuh anak ranting, ya tumbuhin juga. Ya seperti tadi di sini sangat banyak sekali pilihan saya, sangat banyak sekali pilihan saya. Saya tidak melakukan seperti saya melakukan figus, potong-potong di pangkal begini. Tidak, ini ranting ini kalau kita potong, numbuhnya nggak ketek. Kalau kita misalkan ini hilangkan semua daunnya untuk dibesarkan dulu, nggak akan numbuh di sini. Kalau juniper lo langsung sama Pak, ini apa, juniper sama. Kalau pohon lain boleh, santiki jangan main-main, hilangkan tanpa daun bisa mati bahkan. Ya hal seperti itu harus kita ketahui untuk bagaimana kita. Nah inilah yang saya maksud membuat bonsai mengikuti pohon. Sekali lagi, apa yang diikuti karakternya. Gak bisa memaksa. Masa ada orang buat bonsai juniper rasa bogel itu yang kiri kanan kan nggak cocok Pak. Demikian juga membuat beringin buncin. Loh, apa beringin buncin? Apanya yang ditampilkan? Ya masing-masing pohon punya karakter, punya kelebihan. Ya. Kalau beringin kekurangannya apa? Kambiumnya mulus. Santiki kelebihannya apa? Kambiumnya bisa bergerak-gerak, kesantuannya muncul. Tetapi apakah dengan kambiumnya mulus tidak bisa ditampilkan dengan kesan tua? Bisa. Dengan apa? Kelebihannya dia, yaitu apa? Akar gantungnya. Ya. Nah disinilah masing-masing pohon jangan dianggap semua sama. Dulu ada banyak teman-teman waktu kawis populer, mereka program kawis di pangkalnya dibelek-belek. Loh ini kawis kok mau dibuat seperti karakter beringin, padahal kawis kita tahu bersama perakaran lemah. Nggak mungkin dia bisa mekar seperti beringin mencengkram, nggak mungkin. Nah inilah yang saya maksud, kita harus ngerti sebagai pembudidaya atau programmer, apa tujuan kita ke depan, bagaimana pohon ini, apa yang sedang kita tangani ini karakternya bagaimana, itu semua harus tahu. Jadi upaya tadi ada sebagian yang saya perbesar, misalkan ini masih kecil ya dibesarkan dulu, saya nggak potong. Kalau yang ini nanti memang mau besar sekali sehingga nanti dia akan terkesan gantung, bahkan saya bisa membangun semi mahkota lagi di sebelah sana. Nah seperti itu. Cuman pada dasarnya pohon ini sudah selesai proses pembuatan kerangkanya. Ini adalah mahkota utama dan ini adalah mahkota kedua. Ya, di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa pohon memang menghendaki dominasi tumbuh yang ke arah sebelah sana. Keringan-keringan yang saya buat di sebelah sini semakin menjelaskan bahwa pohon ini memang maunya ke sana. Ya kan? Kalau di sini ada keringan yang lebih parah lagi, lebih dramatis lagi. Dengan menampilkan sedikit keringan ini aja udah menyimpulkan atau presentasi saya udah bisa ditangkap bahwa ini ada hambatan alam. Sehingga pohon mau tumbuhnya dominan ke sana. Apalagi tadi setelah saya tanam di pot yang sebenarnya, pohon saya pepetkan ke bibir pot yang sebelah sini. Di sini akan menyimpulkan sebuah kondisi yang tandus, yang sudah tidak ada halaman. Sebaliknya di sebelah sini saya berikan halaman. Presentasi saya semakin mendramatisir dari penampilan pohon. Jelas ya. Nah upaya-upaya yang seperti itu nanti menimbulkan keserasian. Terima kasih Bang Rudi, penjelasan yang cukup jelas buat kita sehingga kita bisa membuka wawasan, kita bisa mempunyai bekal untuk. Terima kasih Pak Rudi. Ini saya membuat satu konsep bonsai itu gini. Saya begitu lihat tadi bonsai ini,
Orang biasanya lari ke sini semua nih. Sudah tahu gitu. Tapi di sini saya tidak mengharapkan untuk di sini. Kenapa? Ini ada satu garis yang sejajar. Kenapa saya harus ke sini? Di sini ada ruang di antara ini ya. Kalau tadi di sini sejajar nih, Fred. Tapi begitu saya pindah ke situ mukanya, di sini terjadi ruang kosong dan ini nanti ada di belakang. Jadi sini ada ruang kosong yang besar untuk mencapai ke dalam ruang. Kemudian di sini kenapa saya tidak pakai kepala? Saya juga punya inspirasi sendiri juga. Dan nanti di sini juga kepalanya akan ada jadi keringan dan rendah kepalanya ini seolah-olah patut ceper itu, Pak. Dan akan menampilkan gerakan liukan batang ini dan daunnya nanti pengennya di ujung itu. Jadi kalau bisa aja ya kayak wing shape gitu. Cuman ini bukan berarti wing shape, Pak. Jadi ada tekanan dari atas. Bisa aja yang atas itu nanti saya bikin keringan. Ini kan masih di los nih, Pak. Ada pengembangan lagi karena kita tidak berani motok. Nanti keringannya bisa nonjol-nonjol di atas. Kemudian si cabang dan ranting itu turun ke bawah. Agak sedikit turun ke bawah. Ya. Ini kayak gini. Saya tidak akan membuat satu mahkota yang muncul. Ya. Dan ini rendah aja ini juga. Semi-semi aja. Nah, ini ada satu keringan di bawah. Tadi nggak dibuang sama saya, tapi masih tetap saya pakai. Ini sebagai aksen aja dan ini juga masih, saya pikir masih logis. Karena di atas ada kerimbunan, di bawah pasti bisa terjadi kena kurang matahari, tidak sehat, dan akhirnya mati. Dan ini salah satu inspirasi saya juga gitu ya. Mungkin Pak Rudi hanya itu aja. Selanjutnya ini tinggal yang punyanya nanti untuk pengelosan mesti konsul lagi karena ini berjalan. Bukan bonsai itu bukan langsung jadi instan gitu. Ini hanya sebagai apa? Konsep aja, kerangkanya aja lah. Nanti ini masih di los, ini masih banyak yang di los. Jadi kalau ngerjain pohon yang masih di los kayak gini itu belum kelihatan enak. Jangan sampai kalau demo itu langsung dijadiin kelihatan bentuk. Nah itu kan kita perlu pikirkan juga ke depannya. Sedangkan kemarin kalau dipotong, kecuali kalau misalkan mendekati keseimbangan terhadap cabang nggak apa-apa. Tapi kalau masih jauh kita potong gitu. Itu yang biasanya rantingnya gini kayak ini. Ini sebetulnya agak sedikit bermasalah, Pak. Tadi kepanjangan deh itu. Mesti dilos dulu. Jadi di samping ini ngelos, ini juga ngelos. Tapi kalau kayak gini biasanya agak bengkak nantinya. Iya kan? Tapi ini udah jadilah ininya. Udah jadi batang gitu. Ya itu aja, ini masih pengelosan juga, tapi tadi biar kelihatan rapi lah. Kelihatan kayak Kong Rudi dikerjain gitu kan, harus dirapiin juga, bener nggak Kong Rudi? Nah ini masih tetap jelas, tapi ini tidak akan besar nantinya, Pak. Ini pasti kecil, karena ini kan ada cabang yang tidak terlalu besar. Saya akan tonjolkan yang bagian sini, jadi lebih mengarah ke kiri sini. Jadi kalau dengan itu yang itu ke sana, yang itu ke sini, bertolak belakang ya Kong. Oke, itu aja Pak. Yang intinya saya ini bikin kedalaman di sini, lebih dalamnya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ujang, terima kasih Kang Rudi.